Ada satu jenis keheningan di dunia ini yang bukan berasal dari kedamaian, melainkan keheningan dari seseorang yang telah terlalu banyak terluka. Jiwa yang telah melewati kobaran luka tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Ia kembali dalam diam, menjaga jarak, bersikap hati-hati, bukan karena kehilangan kemampuan mencintai, tetapi karena ia telah melihat apa yang terjadi ketika cinta disalahgunakan. Ia belajar untuk menyembunyikan kelembutan. Banyak orang akan menyebutnya dingin, terlalu serius, atau terlalu sensitif. Tapi jiwa seperti itu tak lagi peduli akan label. Yang ia cari hanyalah rasa aman. Carl Jung pernah berkata, "Sampai kamu membuat yang tak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir." Luka yang kita kubur tidak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi cara kita bicara, cara kita menutup diri saat seseorang terlalu dekat, cara kita tersenyum meski batin berteriak. Kalau kamu pernah menatap cermin dan merasa asing pada dirimu sendiri, kamu tidak sendirian. Topeng kuat, tenang, bahagia itu bukan dusta. Itu adalah bagian dari dirimu yang bertahan, yang membawamu melewati pengkhianatan, penolakan, penghinaan. Jung menyebutnya persona, wajah sosial yang kita pakai untuk bertahan hidup, tapi bahaya muncul saat kita lupa bahwa ada wajah asli di baliknya. Orang-orang yang telah melalui luka dalam tak hanya membangun tembok, mereka membangun dunia dalam diri, tempat mereka bersembunyi saat hidup terasa terlalu tajam, dan dunia sering salah memahami mereka. Mereka bukan tidak bisa dijangkau, mereka hanya takut bahwa disentuh berarti hancur kembali, bahwa berharap berarti kehilangan, bahwa melembut berarti berdarah lagi. Jung percaya, tak ada kesadaran tanpa rasa sakit. Namun, kita tak pernah diajarkan cara mendengarkan rasa sakit. Kita diajarkan menutupinya, menormalkannya, menjelaskannya dengan logika, dan jadilah ia bayangan diam, namun selalu ada. Kita pikir kita telah move on, padahal kita hanya beradaptasi. Kita berfungsi, kita tersenyum, kita lanjut hidup. Namun jiwa kita masih tertinggal di titik ia patah. Itulah yang disebut Jung sebagai kompleks. Simpul emosional di alam bawah sadar, yang terus berulang sampai kita cukup berani untuk melihatnya. Bayangkan, seseorang tumbuh dalam ketidakpedulian, bukan karena diteriaki, tapi karena tidak pernah benar-benar dilihat. Ia tumbuh menjadi dewasa yang overthinking, yang takut jika seseorang tiba-tiba menghilang. Bukan karena ia lemah, tapi karena keheningan terasa seperti penjara lama yang pernah ia tinggali. Saat kamu melihat seseorang bereaksi berlebihan, berhentilah sejenak. Mungkin kamu tidak sedang melihat reaksi mereka terhadapmu, melainkan terhadap luka lamanya sendiri, yang menemukan bentuk baru dalam kata-katamu, atau diamnya sikapmu. Kita semua dibentuk berbeda oleh luka yang berbeda. Beberapa menjadi pemberi, bukan karena mereka punya ruang untuk memberi, tapi karena mereka tak pernah belajar cara menerima. Beberapa menjadi penyendiri, bukan karena ingin sendiri, tapi karena mereka pernah belajar tak ada yang akan datang. Jadi, mereka berhenti berharap. Ada pula yang hidup di kepala mereka sendiri, berpikir, menganalisis, mengamati, bukan karena mereka bijak, tapi karena merasa berarti menghadapi emosi adalah kehancuran, dan mereka telah menghabiskan terlalu lama untuk menyatukan diri kembali. Lainnya, menghilang secara emosional. Kamu bicara, tapi tak bisa menjangkau mereka. Mereka ada secara fisik, tapi jauh secara batin. Itu bukan kelemahan, itu adalah kecerdasan batin mereka. Ketika tubuh tak bisa pergi, pikiranlah yang mengungsi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berhenti menghakimi, mulai menjadi saksi. Setiap perilaku adalah kisah yang sedang menyamar. Kita berhenti bertanya, apa yang salah denganku? Dan mulai bertanya, apa yang masih aku bawa sampai sekarang? Jung tidak memberi kita jawaban. Ia memberi kita petunjuk bahwa reaksi kita adalah pesan. Bayangan kita adalah penuntun. Dan luka kita bukan jalan buntu.